Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tangan. Ya. Tangannya jangan hanya kaku tapi digoyang-goyang. Ya, kiri kanan ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebab anugerahnya yang membuat kita ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan terus menuntun hidup kita dalam rencananya. Haleluya. Terima kasih. Anugerah-Mu besar. Kami bersyukur Tuhan. Syukur. Anugerah-Mu kepadaku pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang terawal dan terakhir Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, tak ada hal hidupku yang luput dari-Mu. Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku
menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau terawal dan yang terakhir dalam hidup kami. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari bersama kita bangkit berdiri di hadapannya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti mengalir. Kami memberi segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku
sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, segala puji bagi Allah. Haleluya. Berikan penyembahan kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagi kami, sungguh tak terlukiskan, tak terkatakan kebaikan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Pujian bagi-Mu, hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang diagungkan, dimuliakan. Sebab Engkau pencipta segalanya, Engkau melakukan perkara yang ajaib, tak terlukiskan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima pengagungan. Yesus, anugerah-Mu berlimpah, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu bersama di sini, meninggikan nama Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan sekarang selamanya. Kaulah Raja yang memerintah selamanya. Yesus, Yesus, haleluya, mulia Kau Tuhan. Ora masih kini amarana lama 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 lama. Kerinduan kami hadirat-Mu, kerinduan kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati mengalami kebaikan-Mu bersamamu, bersamamu di dalam-Mu. Yesus, Yesus, sikana marana lama 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 lama. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ikana marana lama sikiniamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kaulah penulis hidup kami, sungguh nyata kasih-Mu. Tidak ada kata selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Yesus. Sebab Kau indah Tuhan, sebab Engkau mulia Tuhan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus mulia, Yesus mulia. Segala puji, segala hormat, pengagungan bagi-Mu Raja di Raja, Tuhan yang memerintah selamanya. Yesus, Raja kami yang hidup, Kau mulia, Kau perkasa Tuhan.
Tiada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tak mungkin bagimu. Terima kasih Allah yang berkuasa. Keajaiban-Mu nyata Tuhan, keperkasaanmu di tengah kami, kehadiran-Mu melimpah memenuhi hidup kami Yesus. Kau mulia Tuhan, Kau perkasa, keagungan kemuliaan-Mu hadir di sini. Haleluya. Ora barana lama siki dia marana lama ramore malabara bala. Hadirat-Mu yang kami rindu, hadirat-Mu yang kami nanti. Yesus, Yesus. Siapa nama rana lama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan bagi-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu segala hormat, pujian, pengagungan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada. Dan pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Sebab kasih-Mu besar, sebab hadirat-Mu nyata. Kami percaya ketika kami mengalami hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka sesuatu pasti terjadi. Pemulihan, kemenangan, berkat, pertolongan, mujizat pasti terjadi. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mau dengan segenap hati menyanyi bagi Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, katakan kepada sebelah kiri kanan kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Sekalipun mungkin agak terhalang. Ya, tengok ya. Sebab kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, amin, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacita ku kan menyanyi,
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, bersama katakan dengan segenap hati bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita, bukan menari, bukan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan segenap hati, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ekspresi orang yang bersukacita, dia bisa tertawa, dia bisa bertepuk tangan, bahkan dia bisa melompat. Tapi pujian mengatakan dengan sukacita kita akan menari, ya. Tapi tidak semua orang bisa menari sih, ya. Paling tidak badannya digoyangkan. Ikuti saya ya, menggoyangkan badan ya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Mulai. Kanan, kanan, kiri, kiri bersama. Kanan, kanan, kanan. Goyang semuanya. Hanya goyang kok, tidak terlalu banyak membuang tenaga. Menari bagi Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan goyangan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, nyanyi bagi Dia apa? Selamanya, haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, haleluya. Orang yang mengasihi Tuhan diwujudkan ketika dia merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan dia mau taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat saja naikkan pujian ini dengan segenap hati. Aku mengasihi, aku mengasihi. Sekali lagi, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau semua katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan. Pak Tony. Siang dan malam ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan lagu ini. Kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan, siang dan malam. Ajar kami taat untuk selalu memegang setiap firman-Mu ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk sekali lagi katakan, menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Biar setiap kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, katakan kepada Bapa kita di surga bahwa kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ajar setiap kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu setiap saat Bapa. Ajar kami selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau melalui firman-Mu ini Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami, mengajar setiap kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami undang Engkau ya Roh Kudus di tengah kami. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberikan sedikit kata-kata ya. Saya beberapa minggu ini bersama dengan istri bersyukur karena beberapa minggu ini kami sangat diberkati dengan mesbah-mesbah keluarga. Luar biasa sekali. Setiap keluarga-keluarga yang telah membuka pintu bagi kami untuk bersama-sama kita bersekutu, memuji Tuhan, untuk kita menyediakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami rindu dan doa kami terus untuk keluarga-keluarga yang belum menyediakan waktunya, mungkin di pekan-pekan berikutnya akan bersedia ya, amin, karena kita sama-sama ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bulan ini masih tema tentang kasih ya. Kasih. Untuk selanjutnya kita akan cepat, saya akan mulai membuka di dalam Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-5. Saya akan baca buat kita semua. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Nah, tema pagi hari ini bercerita tentang kasih, saya ambil di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa menurut hukum Musa atau menurut hukum Taurat, wanita yang kedapatan berbuat zina itu harus dihukum mati, dirajam. Artinya apa? Dilempari dengan batu. Mereka hendak mencobai Yesus. Mereka membawa perempuan itu di tengah-tengah dan mereka ingin mencobai Yesus dengan menghadirkan perempuan berbuat zina itu di depan Yesus. Dan mereka katakan, apa yang harus kita lakukan terhadap perempuan yang berbuat zina itu. Nah, kalau Yesus menyetujui hukum Musa atau hukum Taurat, artinya ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu Yesus akan ditangkap karena melanggar hukum sipil. Jadi di dalam kerajaan Romawi itu hukum sipil tidak boleh mereka merajam seseorang sampai mati. Nah, mereka ingin mendapat jawaban Yesus pada waktu itu. Dan Yesus duduk menulis-nulis dengan tangannya di tanah itu. Yesus berkata kepada mereka, di ayat ke-7 kalau kita buka. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ternyata di ayat 7 ini, Yesus memberikan jawaban di luar dari apa yang mereka harapkan. Mereka berharap Yesus menuruti kehendak mereka dengan melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Perempuan yang kedapatan berzina itu harus dihukum mati. Mereka mau menjebak Yesus di sini. Kalau Yesus menyetujui ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu, maka Yesus akan ditangkap karena melawan hukum sipil, hukum di dalam kerajaan Romawi pada waktu itu. Tidak boleh seseorang dihukum mati, dirajam dengan melemparin batu. Tetapi simpel jawaban Yesus. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama kali melempari batu kepada wanita yang berbuat zina itu. Dan kita melihat di ayat selanjutnya, dari orang yang paling tua, mereka mulai meninggalkan perempuan itu satu persatu. Dan akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka semua? Perempuan itu berkata, tidak ada seorang pun yang di ayat ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Yesus juga mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Lihat, Yesus menggunakan hukum kasih. Kita tahu bahwa hukum kasih itu berbicara, masih ingat hukum kasih? Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam Markus 12 di sana dikatakan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus menggunakan hukum kasih. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya Yesus layak menghukum wanita ini, benar tidak? Yesus tidak berbuat dosa. Yesus yang pertama kali akan melempari wanita ini dengan batu. Sebenarnya, tetapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus mengasihi perempuan berdosa ini di ayat 11 di sana dikatakan, pergilah. Tetapi banyak orang Kristen memahami ayat ini sangat dangkal sekali. Orang berbuat dosa dan mereka percaya anugerah Tuhan, mereka diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak sampai di situ saja. Yesus katakan pergilah. Kemudian apa ayat selanjutnya? Di sana dikatakan, dan janganlah berbuat dosa lagi. Itu intinya. Ada kelanjutannya. Ketika kita berbuat dosa, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah ampuni kita. Tetapi bukan tidak sampai di situ saja. Tuhan mau kita tidak berbuat dosa itu lagi mulai sekarang. Nah, kita melihat dari ayat ini bahwa Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Yesus sangat membenci orang yang melakukan dosa. Paham sampai sini? Yesus mengasihi kita semua orang berdosa, tapi Yesus sangat benci terhadap dosa. Terhadap dosa. Oleh sebab itu Yesus katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ingin memberikan tema pagi hari ini yaitu kasih tanpa batas. Luar biasa, kasih tanpa batas. Ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari kasih Yesus yang sempurna, kasih Yesus yang sejati, kasih Yesus yang tanpa batas. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kasih yang sempurna itu. Pertama, kita melihat bahwa kasih yang memberi pengampunan. Kalau kita melihat kisah seorang anak yang hilang di dalam Lukas 15
ayat 11 sampai 32. Kita tidak akan membaca ayat ini karena terlalu panjang ya. Tetapi kita tahu bahwa kisah seorang anak yang hilang ini luar biasa sekali. Sebelum bapaknya meninggal, dia sudah minta harta warisan bapaknya ini. Kira-kira kalau kita punya anak, tiba-tiba dia datang, "Bapak, aku minta harta warisan." Gimana perasaannya? Oh, wong saya belum meninggal kok minta harta warisan. Kira-kira sakit hati enggak? Kecewa tidak? Kepahitan tidak terhadap anaknya? Mungkin dalam pikiran kita berkata, wah ini anak durhaka nih. Anak yang kurang ajar, minta harta warisan bapaknya, padahal bapaknya belum meninggal. Nah kita melihat ketika seorang anak ini minta harta bapaknya, kemudian dia mendapatkan harta itu dibelikan oleh bapaknya, dan dia pun menghabiskan harta yang bapaknya itu berikan dengan apa? Dengan hidup berpesta pora, dengan hidup dalam dosa, hingga hartanya akhirnya habis dan anak yang bungsu ini, anak yang hilang ini pun jatuh miskin. Dan dia ingat, bahkan dia ingat di tempat bapaknya ini seorang upahan itu mendapatkan makanan yang layak sekali. Akhirnya dia berusaha untuk kembali kepada bapaknya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kasih yang memberikan pengampunan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika bapak ini melihat anaknya dari kejauhan, apa yang dilakukannya? Bukan anaknya datang kepada bapaknya dan lari, tidak. Tetapi bapak ini sendiri datang kepada anaknya. Dia berkata, "Anakku yang telah mati sudah hidup kembali. Anakku yang telah hilang sudah ditemukan kembali." Artinya bapak ini tidak menyimpan kepahitan. Bapak ini tidak menyimpan kekecewaan dan sakit hati terhadap anaknya. Tetapi bapak ini selalu memiliki kasih yang memberikan pengampunan. Ada banyak keluarga-keluarga jemaat Tuhan, umat Tuhan, di sini tidak ada ya. Anak sakit hati, kecewa kepada orang tuanya. Orang tua kecewa terhadap anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini yang Tuhan mau, kita memiliki kasih yang mengampuni. Amin. Nah, saya ingin katakan Tuhan tidak merancangkan atau menciptakan neraka untuk manusia. Manusialah yang memilih jalannya sendiri. Jadi, karena begitu besar kasih Allah ini akan dunia ini, sehingga Yesus telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita pahami bahwa neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, ingat, neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengan segenap kekuatan Tuhan ingin supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Allah dengan segenap kekuatannya ingin menahan supaya manusia jangan jatuh dalam dosa, jatuh dalam neraka. Tetapi apa? Manusialah yang memilih jalannya sendiri. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Untuk memilih hidup berkenan Tuhan kepada Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, Yesus hadir. Tuhan Allah memberikan Yesus untuk kita supaya kita tidak jatuh dalam neraka. Artinya supaya kita tidak jatuh dalam kebinasaan. Dengan segenap kekuatan, Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pengampunan yang sempurna. Amin. Memberikan pengampunan yang luar biasa atas segala dosa kita, atas segala kutuk-kutuk dosa kita itu. Segala apapun ditanggung di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, segala kutuk dosa, sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, hendaklah kita harus memiliki kasih yang memberikan pengampunan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di sini Tuhan mau.
Mengapa pengampunan itu sangat penting sekali dalam kehidupan orang percaya? Agar tidak timbul akar kepahitan. Kalau timbul akar kepahitan, dendam, sakit hati, kecewa, maka akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita melihat di sosmed itu banyak sekali kan berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar dan lain sebagainya. Itu kan karena timbul dari kepahitan, tidak suka dengan orang lain, tidak senang dengan orang lain. Mungkin dia disakiti, mungkin dia dikecewakan, timbul akar kepahitan, sehingga dengan akar kepahitan itu akhirnya menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Makanya sedapat mungkin kita supaya orang jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kembali saya katakan di 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, hal mengampuni ini sangat penting sekali supaya ketika kita mengampuni seseorang yang menyakiti kita, hati kita dipenuhi kasih. Amin. Semakin kita mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, semakin hati kita dipenuhi kasih Kristus, kasih Yesus. Jadi kalau kita berkata, aku begitu mengasihimu Tuhan, tetapi kita mengasihi saudara kita, artinya kita adalah pendusta, seperti firman katakan. Kita adalah pendusta. Bagaimana kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita? Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, padahal kita membenci saudara kita yang kelihatan di depan mata kita? Luar biasa. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan pernah kita menyimpan kepahitan, kekecewaan, sakit hati dalam hati kita. Itu akan membusuk. Amin. Saya pernah memberikan ilustrasi kepada di dewasa muda. Hati kita itu sama seperti tong sampah. Satu orang melempar kita sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang sakit hati, itu merupakan semua sampah. Kalau kita menyimpan sampah itu dalam hati kita, kira-kira membusuk tak? Siapa yang rugi? Bukan orang yang bukan orang yang menyakiti kita. Dia sih tenang aja, cuek aja, hidupnya tetap berjalan. Tetapi kita yang menjalani hidup ini, kita menyimpan sampah-sampah dari orang lain di dalam hati kita. Itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak lepaskan, kalau kita tidak buang sampah-sampah dari orang-orang di sekitar kita itu, dari orang-orang yang mengkritik kita, menyakiti hati kita, sakit hati, terluka dan lain sebagainya, hidup kita tidak akan pernah bergerak. Hidup kita tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan tetap menjadi orang yang sama. Jadi saudaraku kasih di dalam Tuhan Yesus, buang sampah-sampah di dalam hati kita itu. Kalau kita tidak membuang kekecewaan, sakit hati itu, itulah yang akan menjadi membusuk. Sampah-sampah di dalam hati itu akan menjadi busuk. Dan kasih Yesus itu tidak mungkin ada di dalam hidup orang itu. Amin. Benar tidak? Kalau kita menyimpan kekecewaan, sakit hati, kasih Yesus tidak mungkin ada di hati orang itu. Amin. Karena sukar sekali untuk mengampuni. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, maka hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Plong, luar biasa. Di dalam mezbah, bukan saja mezbah keluarga yang kami datangi mendapat berkat, mendapat kekuatan, tetapi saya sama istri sharing di rumah, luar biasa. Kami pun yang datang di rumah itu, kami juga mendapatkan berkat luar biasa dari keluarga itu. Kami pun belajar di dalam
keluarga yang kami kunjungi, kami belajar di situ. Kami saling diskusi, kami saling sharing. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar dan lain sebagainya. Kalau masih ada menganggap hal demikian, berarti kasih yang tadi tanpa batas tadi nanti akan kita bahas. Itu tidak akan terjadi di dalam keluarga itu. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal melepaskan pengampunan ini sangat penting sekali. Kalau hidup kita mau dipulihkan, maka kita harus memberikan pengampunan. Ketika kita memberikan pengampunan, lihat hati kita dipulihkan Tuhan. Ketika hidup kita dipulihkan Tuhan, lihat berkat Tuhan akan datang menghampiri kita. Amin. Berkat itu bukan berbicara jasmani saja, materi, tidak. Tetapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera di dalam hati kita ini. Plong, tidak ada lagi unek-unek, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada kekecewaan lagi di dalam hati kita. Hidup kita akan berjalan luar biasa sekali. Waktu saya dengan Pak Gembala datang di rumah Pak Andre, saya ingat sekali. Pak Andrianto ya, luar biasa Pak Andrianto bilang, walaupun orang lain menyakiti dia, tetapi hendaklah kita jangan menyakiti mereka. Biarpun kita disakitin, kita terluka, tetapi jangan kita menyakiti orang lain. Artinya apa? Pak Adrianto luar biasa. Artinya apa? Kita menjadi berkat bagi orang, walaupun orang itu menyakiti kita tidak menyimpan kekecewaan sakit hati. Malah firman Tuhan katakan, berkatilah orang yang mengutukimu, firman Tuhan katakan. Berkatilah orang yang mengutukimu, berkatilah musuh-musuhmu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan ketika Yesus di kayu salib, Yesus katakan ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Lihat, inilah bukti kasih Yesus. Kasih Yesus itu memberikan pengampunan yang sempurna. Hal yang kedua, kasih yang berbelas kasihan di dalam Matius 18 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan baca buat kita semua. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Luar biasa dari cerita ini. Kita sering mendengarkan cerita ini, amin. Pasti kita semua mengerti tentang cerita ini, bahwa seorang hamba itu memiliki hutang kepada raja itu sebesar 10.000 talenta. Kemudian dia tidak dapat membayar karena hutangnya itu sangat besar sekali. Tidak mampu membayarnya. Nah, kalau kita melihat, saya ingin, nah ini. 10.000 talenta itu kalau disamakan dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta sama dengan 6.000 dinar itu, kalau satu hari orang mendapat upahan 1 dinar, maka sama dengan 195 tahun bekerja. Mampukah orang membayar hutang itu? Makanya hamba itu datang sujud kepada raja, tidak mampu dia membayar hutang itu. Walaupun dia bekerja, berapa umur manusia saat ini? 70, 80, mungkin ada yang 100. Tetapi tidak mampu orang membayar hutang. Masih kurang 95 tahun lagi kan? Tidak mungkin bisa seseorang membayar hutang. Hamba ini pun berkata kepada raja, dia sujud. Dan raja itu pun berbelas kasihan. Seharusnya hamba itu bersyukur dibebaskan dari hutangnya yang 10.000 talenta itu. Tetapi ketika dia keluar, dia bertemu dengan temannya itu berhutang
hanya 100 dinar. Berapa 100 dinar? 10 juta rupiah. Kalau kita melihat 10 juta rupiah dibandingkan dengan 4,8 triliun, banyak yang mana coba? Harusnya hamba itu bersyukur hutangnya dilunaskan 4,8 triliun, tetapi dia bertemu temannya, kemudian dia mencekik temannya, bayar hutang kamu 100 dinar kepada saya. Kemudian hamba ini mencebloskan temannya masuk ke dalam penjara. Akhirnya raja itu mendengar kisah hamba ini. Dan raja itu memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Kemudian dipanggil lagi. Mengapa engkau tidak mengasihani temanmu sama seperti aku mengasihanimu? Nah, ini penting. Mengapa engkau tidak berbelas kasihan kepada temanmu? Padahal dia akan berhutang 100 dinar. Sedangkan aku berbelas kasihan kepadamu, aku membebaskan hutangmu 10.000 talenta. Begitu banyaknya, mengapa? Nah inilah disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah belas kasihan yang diberikan seseorang yang tidak layak menerimanya. Jadi kita semua itu mendapatkan kasih karunia, sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita adalah orang-orang hukuman, kata firman Tuhan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang patut dihukum. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan belas kasihan, kita diselamatkan. Padahal kita semua tidak layak. Bagaimana kita bisa menjadi Tuhan atas sesama kita, seperti yang saya katakan. Bagaimana kita bisa, seperti yang tadi, hal mengampuni. Seperti doa Bapa kami yang di surga, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti engkau mengampuni kami. Itu kan doa Bapa kami. Artinya kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga akan mengampuni dosa kita. Sama seperti hal ini. Jadi kalau kita tidak mampu untuk membayar anugerah Tuhan, bagaimana kita sama seperti hamba ini? Kita menuntut dari orang lain hal-hal yang kita inginkan, padahal kita sudah memperoleh anugerah Tuhan yang lebih besar. Makanya hal pengampunan itu sangat penting seperti yang saya katakan. Yang kedua adalah kasih yang memiliki hati belas kasihan. Artinya kita memiliki hati belas kasihan kepada saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, jiwa-jiwa di sekitar kita yang terhilang saat ini. Inilah yang disebut kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas. Hal yang ketiga, kasih tanpa syarat. Nah ini, kasih tanpa syarat, kalau kita melihat kasih itu bukanlah jika. Sering kita mendengarkan seperti Mas Kris pernah sampaikan, kasih itu bukanlah jika. Jika kamu baik, aku juga akan baik kepadamu. Jika kamu menerima saya juga akan menerima kamu. Jika kamu menghormati saya juga akan menghormati kamu. Tidak seperti itu kasih. Kasih itu tanpa syarat. Kalau ada syaratnya, apa? Artinya kredit, kredit bank ya, ada syaratnya kan. Tapi kasih tanpa syarat. Kalau ada syarat itu kredit. Kredit bank, syaratnya KK dan lain sebagainya, BPKB mungkin ya. Atau sertifikat rumah, itu syarat. Itu pinjaman. Kalau pinjaman itu harus ada syaratnya. Tetapi kasih itu harus tanpa syarat, saya ingin katakan. Kalau pinjaman ada syaratnya, tetapi kalau kasih harus tanpa syarat. Kalau ada syarat berarti kita meminjam, amin. Kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas itu adalah kasih tanpa syarat. Kasih itu haruslah kasih sekalipun. Sekalipun kamu membenci saya tetap memberkatimu. Sekalipun kamu mengutuki saya akan tetap memberkati kamu.
sekalipun saya terluka, sekalipun kamu melukai hatiku, saya akan berdoa buat kamu. Walaupun, bagaimanapun, nah itu sama itu. Bahasa Indonesia ya, sekalipun, walaupun, bagaimanapun kamu keras terhadap saya tetap lembut kepadamu, saya tetap menaruh kasih kepadamu. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini adalah gambar di sebelah lembah sebelah utara pergunungan Alpen, Jerman, ada biara terkenal. Ini namanya, biara ini namanya Marbrunn. Ditelusuri sudah ada sejak 1147. Ini adalah biara yang sangat terkenal ya di Jerman. Nah, salah satu yang terkenal itu adalah mata air yang ada di sekitar biara ini, mata air. Jadi yang sangat terkenal itu mata airnya. Di atas mata air itu ada tulisan dalam bahasa Jerman yang artinya, jika ada orang yang meminum air ini, apakah mereka berterima kasih atau tidak berterima kasih, bagaimanapun saya harus terus mengalir dan mengalir. Luar biasa sekali. Artinya apa? Mata air itu di atasnya ada tulisan, sekalipun kamu meminum air di dalamnya, walaupun kamu berterima kasih atau tidak berterima kasih, tidak masalah katanya. Tidak apa-apa. Tetapi aku harus terus mengalir, mata air itu kata. Aku harus terus mengalir, terus memberkati. Amin. Nah ini sama seperti ini, kasih tanpa syarat. Kasih itu harus tanpa syarat. Seperti yang saya katakan, kalau ada syaratnya adalah pinjaman. Tetapi kasih itu harus tanpa syarat. Artinya apa? Ketika, sama seperti mata air tadi, ketika hidup kita, apalagi menjadi seorang pemimpin ya, menjadi seorang gembala. Saya dulu juga ikut masuk dalam pelayanan itu, saya melihat itu teman pelayanan saya itu seorang gembala, luar biasa. Pergumulan, beban ada di pundaknya itu. Kadang-kala ada jemaat yang tidak suka dengan pelayanannya dan lain sebagainya. Saya memahami hal itu sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya memahami. Saya katakan kepada teman saya, kita melayani bukan untuk manusia, kita melayani untuk Tuhan. Jadi, seperti mata air tadi katakan, diterima atau tidak diterima, kita terus mengalir, amin. Kita terus memberkati orang, kita terus menjadi berkat, sama seperti air tadi. Kalau mata air itu sudah berhenti, wah, kan gara-gara tidak berterima kasih, wah kamu minum airku tidak berterima kasih, sudah wes berhenti aja. Tidak, tetapi mata air itu berkata, sekalipun kamu meminum airku, kamu berkata berterima kasih atau tidak apa-apa, aku harus terus mengalir dan mengalir. Artinya hidup kita harus menjadi berkat. Inilah kasih tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ada satu gambar menarik sekali. Ini sangat menarik sekali. Mungkin kita tidak asing ya dengan gambar yang ini ya. Ini anak kecil ini di kampungnya ini dianggap seorang penyihir. Bagaimana seorang anak kecil ini bisa dianggap sebagai penyihir? Makanya anak kecil ini dijauhi oleh orang-orang sekampungnya. Ini anak-anak negro ya kali, Afrika. Dari kurus kering dia, kurus kering, kurang gizi. Nih, oleh karena kasih dan perhatian dari seseorang, dirawatlah anak ini hingga dia bertumbuh dewasa. Tuh lihat, sama fotonya. Luar biasa bukan? Inilah yang Yesus mau dalam hidup setiap orang percaya. Harus kita memiliki kasih tanpa batas. Tanpa batas itu tidak melihat suku. Tanpa batas itu tidak melihat agama. Tanpa batas itu tidak melihat level pendidikan. Semuanya sama. Amin. Kalau namanya melayani, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada batasannya apapun. Saya ingat sekali, ada jemaat, saya kurang tahu ya di mana tepatnya jemaat itu. Ada dia bersaksi, ada jemaat itu, dia mempunyai pembantu 2 orang. Pembantu itu tidak mengenal Tuhan Yesus, artinya agama seberang. Tetapi oleh karena kasih majikannya ini, 2
dua pembantunya itu mengenal Yesus luar biasa. Ada tidak? Kebanyakan majikan, kebanyakan atasan tidak melakukan hal seperti itu karena jaga jarak, gengsi. Saya lebih tinggi dari kamu. Ada batasannya. Ketika ada batasannya maka kasih itu tidak sampai ke hati. Amin. Saya ingin katakan, kalau kasih tanpa batas itu harus sampai ke hati. Makanya dua orang pembantunya itu diselamatkan oleh karena majikannya ini yang luar biasa. Artinya dia melihat, wah, saya bekerja kok luar biasa, ini majikan saya ini tidak seperti majikan-majikan yang dulu. Kasihnya luar biasa. Kasih yang tidak munafik, yang betul-betul mengasihi. Sama seperti ini, kasih yang tulus, kasih yang tanpa batas ya. Nah, kasih yang tanpa batas. Antara kulit putih sama kulit hitam. Tidak ada batasannya, itulah kasih tanpa batas. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengambil di dalam Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin buat firman Tuhan. Saya tutup firman Tuhan ini. Saya undang WL Singer maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sambil kita menaikkan pujian, katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang mahal, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Silakan kita bangkit berdiri semua. Naikkan pujian ini, katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu,
Katakan Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa kami, Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kami. Kami bersyukur, Yesus. Hanya pujian, penyembahan, pengagungan bagi-Mu yang layak. Syamana malam. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Pulihkan kami, Tuhan. Ora malam masikini amarana lama rama lama lama rana lama. Karena kasih-Mu kami ada, karena cinta-Mu kami diselamatkan. Darah-Mu sucikan kami, kasih-Mu pulihkan kami. Yesus, kebaikan-Mu tak terbatas, tak pernah berhenti nyata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya karena kasih-Nya Tuhan kami ada. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga. Sehingga kami juga bersama-sama mengalami berkat Tuhan lewat firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu.
Kembali Tuhan kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini bersyukur, berterima kasih buat berkat Tuhan dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Segala pujian, persembahan kami naikkan kepada Engkau, biar itu semuanya boleh mendatangkan kepujian bagi nama-Mu Bapa. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, biarlah setiap hati kami, setiap hidup kami semakin diperbarui dari hari ke hari oleh setiap pemberitaan firman-Mu. Dan firman boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadikan rema dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya Bapa, sebagaimana Engkau adalah kasih adanya. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh mencerminkan hidup kami sebagaimana Engkau adalah kasih Bapa. Mengasihi dalam keluarga, mengasihi dalam masyarakat kami, bahkan dalam lingkungan kami Bapa. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah lingkungan kami. Berkat Tuhan bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, biar Engkau berkati dalam setiap pergumulan, dalam setiap pelayan hamba-hamba-Mu. Terlebih buat hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan berkati. Juga kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang bersekutu pada pagi hari ini, biar Engkau mewakili satu persatu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Bahkan apa yang kami geluti hari-hari ini, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mencampur tangan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan dalam setiap kerinduan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam setiap persekutuan yang ada. MK yang telah dimulai, biar Engkau berkati untuk setiap MK yang ada Bapa, bahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat, biar Tuhan berkati. Kami bahas setiap keberadaan seluruh hamba-hamba Tuhan, khususnya buat Bapak Gembala dalam seluruh staf penggembalaan yang ada. Engkau berkati untuk setiap pergumulan hamba-hamba-Mu, bahkan apa menjadikan kerinduan hamba-Mu, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Engkau mau tambah-tambahkan untuk setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan melimpahkan untuk bangsa dan kota kami ini damai sejahtera, ketentraman dan kesejahteraan, terlebih untuk masyarakat yang ada boleh menikmati itu semuanya Bapa. Dan itu semuanya tidak bisa terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Dan kami rindu setiap campur tangan Tuhan bagi bangsa dan kota kami, terlebih bagi Bapak Presiden, biarlah beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan setiap pemimpin daerah biarlah Engkau taruh hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan untuk bangsa dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau berikan buat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah hadir memberkati kami. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan dan dikuatkan, diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami berdoa kalau ada yang lemah hati, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah tubuh, sakit, kami percaya kuasa-Mu, bilur-Mu tetap nyata sampai hari ini, menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka. Mereka yang dalam ketakutan, bimbang, kecemasan, khawatir, kami tahu Tuhan meneguhkan, menguatkan, menghibur mereka, menopang mereka. Yang butuh pekerjaan hari-hari ini Tuhan, Engkau memberikan, menunjukkan jalan, membukakan jalan, biar setiap anak-anak yang membutuhkan berkat-Mu Tuhan, mereka boleh mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu berada, keluarga demi keluarga lepas pribadi, baik di dalam kota maupun di luar kota, sedang dalam perjalanan, kami percaya perlindungan pertolongan Tuhan juga nyata atas mereka. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan undur diri dari tempat ini, kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon satu persatu pulang ya. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya
nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya